Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini dari kelompok 5 Programming Radio bersama rekan saya Fajanur Kofifa, Yudi Alvareza, dan Rizky Okta yang akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Rambu-rambu bagi seorang pengarah acara. Nah, pada kesempatan kali ini saya Anggi Anggraini akan menjelaskan bagian pertama makalah kami yang berjudul Video for Director atau pengarah acara. Pengarah acara merupakan seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab secara teknis pelaksana produksi dalam satu mata acara. Pengarah acara bertugas di lapangan untuk mengendalikan produksi yang sedang ditanganinya. Oleh sebab itu, pengarah acara sangat penting dalam produksi, baik di radio maupun di televisi. Menurut Nara Tama, seorang pengarah acara adalah seseorang yang mempunyai profesi untuk bertanggung jawab terhadap kreativitas dan kualitas gambar yang tanpa di layar, di mana di dalamnya ia bertugas mengontrol teknik sinematik, mempelajari dan meliputi jalannya acara, dan memimpin kerabat kerja berbagai bidang televisi seperti penata kamera, penata lampu, penata audio, dan lain hingga menjadi tontonan yang berbobot dan dapat dinikmati. Tugas pengarah acara adalah untuk melakukan koordinasi dengan semua elemen, fasilitas, dan orang-orang selama latihan dan produksi. Dia memandu, memberikan instruksi penting dan rinci kepada kru, baik di studio maupun di lokasi, termasuk tim produksi, kerabat teknik, artis, ataupun pengisi acara. Tugas dan tanggung jawab pengarah acara. Pengarah acara merupakan orang yang bertugas atas kelancaran seluruh siaran dari pola teknik sampai fanfare. Tugas pengarah acara berdasarkan standar operating producer atau SOP produksi sebagai berikut. A. Mengkoordinir pelaksana produksi penyiaran. B. Memimpin dan mengarahkan kerabat kerja produksi. C. Membuat skrip, running order acara, storyboard atau rundown. D. Mengarahkan penyiaran dan pengisi acara. E. Sebagai pengarah, jalannya produksi penyiaran dan melaksanakan koordinir dengan floor director saat siaran langsung. F. Membuat laporan kegiatan kepada eksekutif produser atau eksekutif direktur. Seorang pengarah acara dan semua kerabat kerja yang terkait dalam proses produksi dituntut untuk menghasilkan sebuah tayangan yang baik dan berkualitas sehingga mempunyai nilai dan layak tayang. Oleh sebab itu, sebagai pengarah acara haruslah mempunyai jiwa kepemimpinan, jiwa artistik, dan juga seorang pengarah acara haruslah bisa menguasai bagaimana produksi program dan produksi lainnya. Dalam produksi acara, semua kru akan dikomando oleh seorang pengarah acara yang duduk di ruangan production control dan dibantu floor director dengan naskah acuan yang dibuat rundown. Ini berarti semua kru harus aktif mengikuti saat sedang berlangsungnya siaran. B. Jalur koordinasi pengarah acara. Koordinasi dalam umumnya berlangsung interaksi secara horizontal, kadang juga dapat terjadi secara vertikal. Dalam hubungan vertikal, subjek koordinasi adalah pengarah acara, sedangkan horizontal objeknya adalah yang dikoordinasikan, yaitu kerabat kerja. Kerjasama merupakan asas koordinasi, artinya mereka harus bertindak bersama-sama agar terdapat satu kesatuan dalam tindakan. Jadi koordinasi sebagai pengatur yang tertib dari suatu kumpulan atau gabungan, usaha untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Koordinasi merupakan salah satu prinsip organisasi yang tidak bisa diabaikan. Acara bekerja sama dengan unit-unit yang terkait dalam suatu
tim produksi untuk menentukan elemen-elemen produksi termasuk peralatan, teknik, dan kostum pemain atau artis. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Guide for interview. Wawancara sejatinya adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan berpasangan dengan suatu tujuan memperoleh hasil penelitian atau yang lainnya. Sehingga dalam kondisi ini penting bagi si peneliti untuk sebelumnya merancang sebuah panduan wawancara atau dikenal dengan guide interview. Proses survei lapangan baik itu dengan cara penyebaran angket atau kuesioner maupun deep interview membutuhkan kemampuan dan keahlian tertentu. Pentingnya proses ini guna menghasilkan data yang maksimal dari objek data yang ditargetkan. Perlu kiranya seorang pewawancara memahami secara teoritis seluk-beluk wawancara agar dalam prakteknya tidak menjadi canggung ataupun meremehkan, yang akan berakibat pada data yang tidak optimal didapatkan dari seorang responden. Hal-hal pokok yang perlu diperhatikan dan dipelajari oleh pewawancara adalah: pertama, alat-alat yang perlu dibawa. 1. Buku catatan saku. 2. Buku catatan ukuran sedang. 3. Pensil lebih dari 1. 4. Karet penghapus. 5. Pengasah pensil. 6. Kuesioner ekstra. 7. Stop map plastik. 8. Hardboard untuk menulis. 9. Surat pengantar atau surat keterangan diri. 10. Survei izin survei. 11. Daftar responden. 12. Peta. Kode etik bagi pewawancara. 1. Jujur di dalam pengisian kuesioner. 2. Cermat. 3. Objektif dalam menyampaikan pertanyaan. Netral, tidak mempengaruhi responden dalam menangkap maksud pertanyaan dan menjawabnya. 4. Jujur dalam mencatat jawaban. 5. Tulisan jawaban responden selengkapnya. 6. Menaruh perhatian dan penuh pengertian terhadap responden. 7. Sanggup membuat responden tenang dan bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. 8. Hargai responden apapun tanggapan saudara tentang dia. Lupakanlah itu. Responden adalah sangat penting bagi kita. Selanjutnya, persiapan wawancara. 1. Pelajari dan kuasailah isi kuesioner. 2. Cobalah menerapkan kuesioner itu pada diri sendiri untuk menguji apakah kita tahu benar maksud pertanyaan itu, lalu cobakan pada orang lain sebagai latihan. 3. Pikirkan jam berapa yang cocok untuk menemui responden, mengingat pekerjaan mereka. 4. Ulangilah membaca instruksi juga selama wawancara. Selanjutnya, sikap wawancara. 1. Tugas wawancara adalah merekam informasi tanpa menghiraukan apakah keterangan itu baik, tidak baik, menjemukan atau menyenangkan bagi kita. 2. Adil atau tidak memihak. Sopan dan hormat kepada responden. Semua responden kita perlakukan sama baiknya, siapapun dia. 3. Hindari ketegangan. Wawancarailah secara obrolan, hindari kesan seolah-olah responden sedang diuji. 4. Sikap ramah sangat penting, berbicara agar tidak malas. Selanjutnya, taktik pada wawancara. 1. Usahakan pada waktu wawancara hanya responden yang hadir. 2. Reaksi atau jawaban pertama terhadap suatu pertanyaan itulah pendapat responden yang sesungguhnya. Kalau responden berubah pendapat setelah pindah ke pertanyaan lain, jawab atas pertanyaan tadi, janganlah dihapus. 3. Jangan tergesa-gesa menuliskan jawaban tidak tahu. Sering responden menjawab tidak tahu, tapi sebenarnya dia sedang berpikir. 4. Pada jawaban ya atau tidak, sering responden menambahkan keterangan ya kalau titik, koma, ya tetapi. Selanjutnya, 5. Tulislah dengan lengkap semua komentar responden. Kata-kata yang diucapkan untuk menuliskan perasaannya adalah sangat penting.
6. Jawaban responden harus dimengerti maksudnya sebelum dicatat. Kalau belum jelas tanyakan lagi. Jawaban harus khusus, jangan terlalu umum ataupun mempunyai dua arti. 7. Usahakanlah sambil menulis tetap berbicara. Berikanlah pertanyaan yang mengajak dia berpikir. Membiarkan responden menanti terlalu lama dapat menimbulkan kebosanan. 8. Selesai wawancara, periksalah kuesioner dengan teliti untuk menjaga agar tidak ada nomor-nomor yang terlampaui. Terima kasih. Baiklah, saya Yudi Alfareza akan menjelaskan tentang guide for interview. Dalam membuat guide interview, haruslah memperhatikan topik penelitian dan metode penelitian yang dipergunakan. Bahkan khusus untuk penelitian kualitatif, membuat panduan wawancara hukumnya wajib, mengingat wawancara sendiri menjadi bagian instrumen penelitian. Oleh karena itu, pada artikel memberikan contoh guide interview dalam penelitian. Guide interview juga lazim dikenal dengan pedoman wawancara yang dibuat untuk menangkap pola penelitian yang mempunyai sifat khusus dari interaksi verbal antara peneliti dan responden, yang hal ini dimulai untuk suatu tujuan dari penelitian. Oleh karena itulah dengan adanya guide interview akan bermanfaat dan membuat kegiatan wawancara berfokus kepada proses pengambilan materi penelitian secara berkelanjutan. Dan wawancara menurut para ahli. Beberapa ahli menyebutkan sebagai definisi dari wawancara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Danzig. Wawancara merupakan kegiatan yang dipandu dan disertai rekaman pembicaraan yang dilakukan secara tatap muka sehingga seseorang mendapat informasi dari orang lain. Yang kedua, Ari Kunto. Ari Kunto memaparkan wawancara merupakan dialog antara pewawancara dengan narasumber sebagai cara untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, Koenjara Ningrat. Wawancara adalah suatu metode yang digunakan dalam tugas tertentu untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden. Yang keempat, Lexi J. Moleong. Wawancara merupakan percakapan yang digunakan untuk meraih tujuan tertentu. Percakapan tersebut dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara atau orang yang memberikan pertanyaan dan pihak narasumber atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Yang kelima, Ann Kurger. Seorang psikolog menyatakan bahwa wawancara dapat dilakukan sebagai alat ukur yang digunakan oleh orang-orang untuk memperkerjakan calon pegawai. Selain itu, wawancara juga dapat disebut sebagai alat untuk mencari informasi mengenai kepribadian seseorang. Dan contoh panduan wawancara dalam upaya memperjelas terkait dengan guide interview. Dalam jenis metode penelitian berikut kami lampirkan struktur yang bisa dipergunakan oleh pembaca sehingga dapat lebih mudah memperoleh data penelitian yang diinginkan. Yang pertama, penelitian kualitatif. Membuat pedoman wawancara menjadi sangat penting bagi berbagai jenis penelitian kualitatif, baik itu penelitian studi kasus atau deskriptif kualitatif. Contoh struktur dalam panduan wawancara ini misalnya saja mengangkat tema penelitian agama, penelitian skripsi, tesis atau disertasi sebagai pelengkap dalam setiap jenis karya ilmiah yang dibuat oleh seseorang dalam melakukan penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, dan yang lainnya. Sangat diperlukan pedoman wawancara. Adapun panduan ini bisa menjadi langkah para observasi yang dipergunakan dalam melakukan riset lebih mendalam. Dalam kondisi ini, misal saja ingin melakukan penelitian terkait dengan pernikahan usia muda, maka susunan guide interview yang bisa dibuat antara lain guide interview penelitian. Yang pertama, identitas
Yang kedua, nama. Yang ketiga, nama suami atau istri. Yang keempat, umur menikah. Yang kelima, pekerjaan. Dan yang keenam, agama. Yang ketujuh, suku. Dan yang ke-8, pendidikan terakhir. Dalam berbagai contoh yang telah dikemukakan dapat dikatakan bahwa kegiatan tanya jawab yang sepihak atau wawancara tersebut mengandung arti bahwa peneliti harus aktif bertanya, sementara responden memberikan tanggapan. Hal ini menjadi tips penting agar kita mampu memperoleh data penelitian yang relevan. Baiklah, saya Fajar Nur Hovifa. Di sini saya akan menyimpulkan ketiga yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, yang pertama yaitu pengarah acara atau guide for director adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab secara teknis pelaksanaan produksi suatu mata acara siaran. Oleh karena itu, pengarah acara memiliki peranan yang sangat penting, strategis dalam sebuah produksi baik radio maupun televisi. Seorang direktur atau pengarah acara atau sutradara bekerja secara independen atau mandiri dalam menerjemahkan skenario. Namun bila ada perubahan naskah harus izin penulis naskah writer tersebut. Nah, pengarah acara harus mengombinasikan antara kemampuan untuk memimpin kerabat kerja yang terdiri dari profesi dan artis. Pengarah acara harus tegas, tidak mudah terpengaruh, serta memiliki kredibilitas diri. Perbedaan antara produksi Kemudian perbedaan produksi mata acara siaran televisi dan radio adalah hanya dari segi peralatannya saja. Siaran radio karena hanya memproduksi informasi audio saja, maka diperlukan audio tape recorder dan sound system. Sedangkan produksi mata acara televisi, selain peralatan audio juga peralatan membuat visual atau kamera dan alat penyunting audio visual. Nah, kemudian yang kedua yaitu wawancara atau guide for interviewer. Sejatinya adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan berpasangan dengan suatu tujuan memperoleh hasil penelitian atau yang lainnya. Sehingga dalam kondisi ini penting bagi si peneliti untuk sebelumnya merancang sebuah panduan wawancara atau dikenal dengan guide interview. Nah, yang ketiga yaitu guide interview, juga lazim dikenal dengan pedoman wawancara, yang dibuat untuk menangkap pola penelitian yang mempunyai sifat khusus dari interaksi verbal antara peneliti dan responden, yang hal ini dimulai untuk suatu tujuan. Nah, seperti itu teman-teman sekiranya yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.